guys, saya Haris Ruslimoti, Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Malam ini kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 kedatangan tamu-tamu istimewa. Tamu-tamu ini mereka adalah komunitas atau organisasi yang akan bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden pada Pilpres 2024 nanti. Nah, komunitas ini mereka namakan Tim Garis Prabowo. Tim ini adalah singkatan dari Tulus Ikhlas Melayani. Garis ini adalah singkatan dari Gerakan RI 1. Jadi Tulus Ikhlas Melayani Gerakan RI 1 Prabowo Subianto. Tim Garis Prabowo ini dipimpin oleh Bang Sabam Sopyan. Yang ini adalah Ketua Umum Tim Garis Prabowo. Lalu Wakil Ketua Umum adalah Mas Gema Sasmita. Ini beliau Mas Gema Sasmita. Lalu salah satu penanggung jawab pengurus digitalnya adalah Pak Ricky Waldo. Ini beliau Ricky Waldo. Lalu kemudian Pak David Nugroho ini atau Adinda David Nugroho ini adalah tim media dari Tim Garis Prabowo. Guys, jadi kita perlu bincang-bincang sedikit dengan Pak Sabam dan juga teman-teman yang lain. Apa sebetulnya yang menjadi motivasi mereka mendukung Pak Prabowo? Dan apa sih yang menarik dari Pak Prabowo sehingga mereka memutuskan untuk menjadi bagian dari relawan memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Saya persilakan kepada Pak Bang Sabam Sopyan untuk memberikan satu sedikit pernyataan. Oke, terima kasih Abangku. Baik, tim Garis Prabowo, mengapa memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden atau calon presiden untuk 2024. Yang pertama adalah perlu kita sadari dan cermati bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo sudah terjadi satu hal yang luar biasa baik. Lalu pertanyaannya, mengapa Prabowo yang tepat melanjutkan? Ada dua. Yang pertama adalah Bapak Prabowo ini nasionalis sejati, merah putih habis. Dan Indonesia itu banyak negara nggak setuju maju. Banyak negara di luar sana nggak pengen kita itu hebat. Nah, hanya orang yang mengerti geopolitik, geoekonomi, paham dan mampu mengelola yang bisa membawa Indonesia ini kepada impian Indonesia Emas 2045. Dan itu ada di diri Pak Prabowo. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa tim Garis Prabowo ini sangat senang dengan Pak Prabowo? Semata-mata karena beliau menurut hemat kami tulus, ikhlas, dan sangat pelayan, servant kepada orang. Kenapa? Ini kalau misalnya kita kembali sedikit ke belakang di zaman COVID, andai Pak Prabowo itu tidak bersedia membuang egonya, menerima pinangan dari Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan, wah kita berat, babak belur. Nah, jadi ada dua tokoh pemimpin yang teladan di sini. Pak Jokowi merendahkan diri, meminta rivalnya untuk jadi menteri. Di satu sisi, seorang capres yang juga hebat, sama-sama hebat, merendahkan diri, mau hormat sama rivalnya. Ini kan keteladanan. Nah, teman-teman dimanapun berada, inilah yang harus kita contoh untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Bahwa kepemimpinan itu adalah keteladanan. Dan ini harus sampai mendarat di bawah, di mana saya dan kalian semua harus bersatu, kompak. Jadi itu yang kita suka, Bang, dari Pak Prabowo sebagai figur. Dan menurut hemat kami 2024 terlalu jumawa barangkali Pak Prabowo lah kali ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Amin. Guys, jadi seperti yang bilang Bang Sabam tadi, Pak Sabam tadi, Pak Prabowo ini adalah orang tua kita, yes, pemimpin kita. Beliau sudah memberikan satu keteladanan yang luar biasa, mau berkorban ya untuk
ditinggalkan oleh pendukungnya pada Pilpres 2019 dengan bergabung bersama Pak Joko Widodo. Yes. Agar supaya bangsa ini tetap rukun, tetap damai, tetap dalam satu kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Itu adalah satu pengorbanan besar yang sudah diteladani oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu kita sebagai pendukung Pak Prabowo harus mencontohi yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Berkampanye yang sejuk, damai, merangkul seluruh kelompok dari berbagai macam latar belakang, agama, suku, golongan, perbedaan bahasa, mereka semua adalah Indonesia. Mereka harus menjadi bagian untuk menangkap Pak Prabowo. Mungkin Pak, satu lagi Bang, sebelum Mas Gema boleh Bang? Mungkin satu lagi. Nanti setelahnya Mas Gema. Ada satu hal yang perlu kita teladani. Kebetulan saya ini rajin memberikan motivasi kepada pelajar, pemuda-pemuda. Ini harus kita dukung Pak Prabowo untuk menang, supaya terjadi satu sikap mental berjuang, endurance yang tinggi dari anak-anak muda. Jadi jangan begitu kalah, lalu mundur dari pertandingan. Harus kalah itu menang yang dipersiapkan. Kalah itu menang yang dipersiapkan. Kalah itu menang yang dipersiapkan. Jadi harus sampai menang, sampai napas hilang dari badan. Itu. Jadi jangan sampai dikatakan udah tua masih nyalon, enggak. Justru itu keteladanan yang mau diberikan Pak Prabowo. Bermimpilah terus. Sampai kapan? Sampai ajal memanggil. Begitu Bung Karno, mimpilah sampai setinggi langit. Iya. Jika sekalipun engkau Jatuh di antara para bintang. Itu kata pendiri bangsa kita. Yes. Insinyur Soekarno. Saya langsung kepada Mas Bro Gema Sasmita. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya ini Bang Haris sudah menyediakan tempat di sini, kita bisa ada di sini. Seperti tadi disampaikan oleh Ketum bahwa nilai-nilai yang ada di spirit, yang ada di sosok Pak Prabowo Subianto ini sangat tepat. Sudah saatnya kita mempunyai pemimpin yang tegas, berani, dan paling penting adalah konsisten, bukan hanya komitmen. Komitmen untuk memulai, tapi konsisten itu mengakhiri. Sama ketika kita berlari maraton, panjang range-nya, tapi kita kalau berhenti di tengah jalan, kita tidak pernah menyelesaikan apapun. Maka itu kita harus konsisten berjuang hingga akhir. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Demikian, karena beliau adalah satu sosok konsisten. Dan terlepas dari latar belakang beliau militer, tapi dia telah bukan hanya menerapkan nilai-nilai dari sosok pendidikan, sosok dari Ki Hajar Dewantoro mengenai Tuturi Handayani, mengenai Ing Arso Sungklodo di depan menjadi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah menjadi orang yang bisa berkontribusi untuk pemerintah dengan kesibukannya, dan di belakang memberikan contoh Tuturi Handayani. Dan itu adalah bukti bahwa Prabowo Subianto sosok yang harus kita perjuangkan, karena ke depan tantangan era ke depan ini bukan seperti era-era sebelumnya, lebih berat, lebih besar, dan diperlukan sosok yang lebih berani, lebih tangguh, lebih bisa menyemangati rakyatnya, bangsanya untuk bisa maju bersama menjadi bangsa yang besar sesuai dengan visi Pak Prabowo adalah visi Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial, Gen Z, mari kita bersama untuk bersorak-sorai merayakan demokrasi, bukan untuk menang kalah, tetapi untuk merayakan demokrasi, untuk memilih sosok yang bisa menjadi teladan kita. Yes. Mungkin demikian. Ya, Mas Riki, mungkin perlu ada tambahan singkat. Kalau dari saya sih yang saya lihat dari Bapak Prabowo adalah jiwa pejuang. Kenapa? Karena di usianya yang sudah tidak muda lagi, harusnya dia sudah menikmati hidupnya. Tapi karena yang namanya pejuang, tidak akan pernah berhenti berjuang. Ya, itu saja. Langsung kepada Mas David, Bro David. Ya, di sini ada saya paling udah. Saya kalau waktu dari Gen Z atau milenial. Gen Z. Ya, Gen Z. Ya. Di sini kita bisa melihat dari sosoknya bahwa Prabowo itu adalah gagah yang kita lihat, gagah. Dan dari bahwa gambar itu adalah konsisten dalam
Ya, terus juga kata Pak Sabang bilang, walaupun dia berkali-kali, dia akan bangkit dan bangkit lagi, dan tidak akan pernah menyerah. Ya guys, ini bicara-bicara yang sangat seru. Ya, saya kira kita semua sudah sepakat ya bahwa mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain. 2024 nanti Pak Prabowo insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Yes. Prabowo 08 untuk Presiden ke-8 RI. Iya. Kita semua Indonesia, kita kita semua Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Kita pasti menang bila kita jalan bersama. Kita pasti